Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kanvas BMC 4. Tim presentasi kami yaitu saya sendiri, Ridho Raditya, Dila Wulandari, Melania Aulia Putri, dan Anggi Erianti. Yang pertama yaitu Key Resources. Key Resources dalam sebuah model bisnis digambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah bisnis dapat berfungsi. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Key resources sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, fisik. Kategori ini termasuk dalam bentuk fisik seperti fasilitas pabrik, bangunan, kendaraan, mesin, sistem, point of sale, dan jaringan distribusi perusahaan retail. Yang kedua, intelektual. Kekayaan intelektual memberi Anda hak untuk menghentikan orang lain menggunakan kreativitas Anda. Aset yang dapat Anda lindungi dapat mencakup core teknologi Anda, seperti source code, desain perangkat keras, arsitektur, proses, dan rumus. Atau bisa juga merek, logo, nama domain Anda. Yang ketiga, manusia. Resources berupa manusia dengan keahlian tertentu menjadi aset penting, terutama pada industri kreatif dan padat pengetahuan. Perusahaan farmasi misalnya, sangat bergantung pada ilmuwan berpengalaman dan jumlah tenaga penjualan yang besar dan terlatih. Yang keempat, finansial. Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya finansial atau jaminan finansial seperti uang tunai atau kredit untuk merekrut karyawan andalan. Contohnya adalah sebuah pabrik telekom Ericsson yang menjadikan sumber daya finansial dalam model bisnisnya. Ericsson memindahkan dana dari perbankan, kemudian menggunakannya untuk memodali vendor memenuhi kebutuhan customer-nya. Tujuan memodali ini adalah untuk memastikan pesanan diberikan kepada Ericsson, bukan pesaingnya. Yang kedua, Key Partnerships. Key Partnership adalah mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga modal bisnis dapat berjalan. Perusahaan menjalin kerjasama untuk beberapa alasan, dan jalinan kerjasama menjadi landasan dari beberapa modal bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimasi model bisnisnya, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Key partnership adalah the network of supplier and partner that make the business model work. Dalam artian, key partnership adalah jaringan yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan pemasok bahan baku dan mitra bisnis dari perusahaan sehingga dapat membuat model bisnis berjalan. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, dan mengakuisisi sumber daya. Tujuan organisasi dalam kemitraan. Yang pertama, kemitraan untuk tujuan optimasi operasi. Kedua, kemitraan dengan tujuan mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki. 3. Kemitraan dengan tujuan mendapatkan pengetahuan secara organisasi. 4. Kemitraan untuk tujuan akuisisi pasar, baik untuk mengembangkan ataupun belum buka pasar baru. Jenis atau tipe kemitraan. 1. Aliansi strategis antara perusahaan bukan pesaing. 2. Cooperation, kemitraan strategis antar pesaing. 3. Usaha patungan untuk membuat bisnis baru. 4. Hubungan pembeli pemasok sehingga dapat menjamin pasokan yang didapatkan adalah pasokan yang baik. Motivasi membangun kemitraan. 1. Optimasi dan skala ekonomi. Bentuk paling dasar dari kemitraan ataupun hubungan pembeli dan pemasok dirancang untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan kegiatan. Perusahaan tidak mungkin melakukan setiap kegiatan sendirian. Optimasi dan kemitraan skala ekonomi biasanya dibentuk untuk mengurangi biaya, melakukan outsourcing, atau berbagai infrastruktur. 2. Pengurangan risiko dan ketidakpastian. Kemitraan dapat membantu dalam mengurangi risiko dalam lingkungan yang kompetitif yang ditandai dengan ketidakpastian. Hal ini tidak biasa dilakukan oleh perusahaan pesaing untuk membentuk hal yang
strategis di satu daerah, sementara bersaing juga di tempat lain. Motivasi dalam membangun kemitraan. 3. Perusahaan sumber daya dan kegiatan tertentu. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki sumber daya atau melakukan semua kegiatan yang dijelaskan oleh model bisnis mereka. Sebaliknya, mereka meningkatkan kemampuan mereka dengan mengandalkan perusahaan lain untuk memberikan sumber daya tertentu atau melakukan kegiatan tertentu. Kemitraan tersebut dapat termotivasi oleh kebutuhan yang memperoleh pengetahuan, lisensi, atau akses ke pelanggan. Menurut Osterwalder dan Piger tahun 2019 menggambarkan jaringan dan mitra yang dapat membuat model bisnis dapat bekerja karena kemitraan menjadi landasan dan berbagai model bisnis untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya mereka. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Contoh kasusnya, Kaskus menjadi fenomena dunia sosial di Indonesia. Kaskus berdiri sejak 1999 menjadi situs lokal yang paling sering dikunjungi. Menempati ranking 259 dunia dan 7 di Indonesia, pamornya hanya kalah dari media sosial asing seperti Facebook atau mesin pencari Google atau Yahoo. Kaskus singkatan dari Kasakusuk, forum komunitas mayam yang didirikan 3 pemuda Indonesia ketika sedang melanjutkan studi di Seattle, USA. Opsi pendapatan Kaskus, Kaspai, Kaskus Ads, Kaskus Donatur, dan e-pulsa. Cost struktur. Cost struktur adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Membuat dan meningkatkan nilai tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan supaya termasuk dalam komponen biaya. Beberapa komponen biaya dapat dihitung setelah perusahaan mengetahui key resource, key activities, key partnership. Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Pengertian dari cost struktur adalah all cost incurred to operation business model. Dalam artian lain, cost struktur merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan yang digunakan untuk meroperasikan model bisnis. Macam model bisnis cost struktur. Yang pertama, cost driven. Model bisnis ini fokus pada minimisasi biaya, dimanapun minimisasi biaya dapat dilakukan. Pendekatan ini fokus pada pembuatan dan pengawasan struktur biaya yang paling murah, menggunakan value proposition yang murah, memaksimalkan otomatisasi, dan outsourcing yang luas. 2. Value driven. Beberapa perusahaan kurang peduli dengan biaya implikasi dari model bisnis tertentu dan fokus pada pembentukan nilai tambah karena segmen pasar yang dituju adalah segmen pasar yang tidak sensitif terhadap harga. Karakteristik cost struktur. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya tetap sama meskipun volume barang atau jasa yang dihasilkan naik atau turun. Contohnya adalah gaji, sewa, dan fasilitas manufaktur secara fisik. Bisnis seperti perusahaan manufaktur didirikan oleh tingginya proporsi biaya tetap. Menurut Hernanto, biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi. Misalnya pajak tanah, sewa tanah, pemasukan alat-alat bangunan, pertanian, dan bunga pinjaman. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Beberapa bisnis seperti festival musik ditandai dengan tingginya proporsi biaya variabel. Menurut Hernanto, biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi. Yang ketiga, skala ekonomi, yaitu keuntungan biaya karena outputnya bertambah. Perusahaan yang lebih besar misalnya mendapatkan keuntungan dengan cara menurunkan tingkat pengendalian massal,
Hal ini faktor-faktor lain menyebabkan biaya rata-rata per unit turun pada saat kenaikan output. Yang keempat, lingkungan ekonomi, yaitu keunggulan biaya yang dinikmati karena lingkup operasional yang lebih besar. Misalnya adalah aktivitas pemasaran atau distribution channel yang sama dapat digunakan beberapa contoh kasusnya seperti contoh kasus PT PLN. PT PLN memperhatikan sumber daya arus kas operasional dari dua sisi. Sisi subsidi dan sisi pendapatan. Sisi subsidi itu dari aspek pemasukan yang harus diperjuangkan. Kalau sudah masuk ke pendapatan, pembenahan terhadap sektor tarif, pendapatan federal, dan pembenahan sistem pembayaran. Yang kedua, salah satu manfaat menggunakan kartu prabayar adalah untuk memastikan arus kas masuk dari pelanggan. Yang ketiga, bagi PLN, gaya merupakan jantung yang dapat menentukan hidup matinya organisasi. Bila perusahaan umumnya senang dengan semakin besar volume belanja konsumen, PLN berharap dapat menghemat listrik. Hal ini karena keterbatasan PLN dalam menyediakan fasilitas produksi yang mencukupi. Akan semakin menguntungkan bagi PLN bila kelompok segmen dengan rasio jual terhadap biaya pokok penyediaan di bawah 100%. PLN termasuk dalam perusahaan cost driver.